Nah, ini yang diharapkan kaitannya ini. Nah, terutama ketika para guru nanti yang di Pokja atau yang lainnya ini harus dikuatkan benar Bapak Ibu. Bisa jadi materi ini ada, tapi bisa jadi materi itu juga tidak. Sejauh yang kemarin materi moderasi beragama itu kan tidak sampai Pokja gitu. Tapi ketika masuk di literasi, ketika Bapak Ibu menyampaikan model literasi, usahakan tetap menyisipkan kaitannya materi atau proses pengajaran yang tetap menjunjung tinggi moderasi beragama. Itu harapannya di situ. Jadi bukan moderasi beragama itu menjadi serpian yang terpecah, bukan. Tapi moderasi beragama itu adalah serpian satu kesatuan gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut. Bentar. Ini sebenarnya apa? Kebijakan dan program prioritas agama sebagai sumber inspirasi. Kalau katanya Gusman, agama ya sebagai sumber inspirasi gitu. Nah, ini sebenarnya kebijakan program yang prioritas dasar hukum kebijakan ini. Nah, setelah itu baru penguatan moderasi beragama. Kapan itu? Arah kebijakan penguatan moderasi beragama adalah RPJMN ya 2020 sampai 2024, ada peta jalannya ya. Peta jalan moderasi beragama dan ada peta jalan moderasi beragama pada lingkar nasional. Nanti akan kita jelaskan. Nah, transformasi nasional kita fokus di ini ya Bapak Ibu ya, di penguatan moderasi beragama. Ini kebijakan dan prioritas Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama hari ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 prioritas ini. Yang hari ini kita yang masuk di PKB terutama di literasi hari ini kita juga mengikuti arah kebijakan yang kedua, penguatan moderasi beragama. Ada peta jalannya, ada. Ada peta jalan kaitannya lingkar nasional, ada. Nah, kami lanjut. Kementerian Agama untuk semua agama. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah. Sebenarnya ada di sini, ya di bentuk rumah ini. Ketika umat beragama moderat, unggul, maslahah, rukun dan damai. Apa kehidupan, bagaimana kualitas kehidupan beragama? Kualitas pilarnya ya, kualitas pendidikan, keberagaman, kualitas persaudaraan umat beragama, dan kualitas kehidupan pesantren. Nah, muncullah di moderasi beragama didukung dengan transformasi digital dan good governance. Nah, saya lanjut. Nah, ini sebenarnya tadi yang di awal tadi 7 kebijakan itu ya. Ada 7 ini. Yang pertama penguatan moderasi beragama, karena ini menjadi prioritas Kementerian Agama. Mungkin teman-teman kenapa di materinya Kemenak itu pasti awal pasti ada moderasi beragama gitu. Nah, sebenarnya ini karena itu menjadi 7 kebijakan prioritas dan agama. Nah, Bapak Ibu terutama di Fasda atau Fasprof literasi, jika nanti di Pokja ya tidak ada moderasi beragama, bukan berarti Bapak Ibu tidak menyampaikan moderasi beragama, bukan seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap Bapak Ibu bagaimana menyampaikan moderasi beragama itu yang disisipkan secara langsung itu pada materi. Ya. Kami lanjutkan karena ini prioritas Kementerian Agama. Dicek ya. Nah, ini ada kebijakannya Bapak Ibu. Nah, kebijakan memperkuat moderasi beragama didasarkan pada paradigma yang pertama, Indonesia bukan negara sekuler yang memisah antara agama dan negara. Bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya negara memfasilitasi kehidupan keagamaan warga sesuai amanah konstitusi. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu. Jadi karena Indonesia juga bukan negara Islam meskipun mayoritas Islam, nah, makanya Indonesia juga bukan negara sekuler, gitu. Jadi Indonesia berdampingan kaitannya agama dan negara. Gitu. Nah, yang kedua, negara memposisikan diri in between, tidak boleh terlalu
jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan. Nah, bagaimana? Ya ini, makanya muncullah moderasi beragama. Selain itu, negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan. Pada intinya di sini sih Bapak Ibu. Terutama ketika kita ya, terutama kita yang ada di Madrasah Ibtidaiyah ya, kaitannya literasi, mungkin Bapak Ibu yang di Fasprof dan di Fasda, ini terutama Madrasah Ibtidaiyah karena ini menjadi jangkauan kita ya. Itu menjadi penting Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena pondasinya ada di sini, ada di anak-anak didik kita, gitu, yang masih sangat-sangat fresh ya, sangat-sangat fresh ketika kita asupi dengan materi-materi dan bagaimana sudut pandang kaitannya moderasi beragama. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, ini ada piramidanya. Memperkuat moderasi beragama yang pertama bagaimana? Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat mumpuni lah ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mempraktekkan ini kepada anak didik kita gitu. Terutama kalau yang ada di Madrasah Ibtidaiyah itu kan anak didik pasti ngikuti pola gurunya gitu. Kadang orang tua saja sampai kalah gitu ketika sama anaknya. Oh, kata guru saya gini gitu ya. Nah, itu. Makanya penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah ini penting. Ya. Yang kedua, penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Nah, yang ketiga, penyelarasan relasi agama dan budaya, tidak saling menyalahkan gitu, inkulturasi ya. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan yang kelima, pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini peta jalannya Bapak Ibu. Ini peta jalan, nah, saya geser, saya nggak ketahuan ini. Nah. Ini peta jalan di Kementerian Agama dari tahun ke tahun. Nah, ini kemarin di tahun 2021 penguatan perspektif moderasi beragama dalam institusi. 2022 penyelenggaraan layanan dan program keagamaan perspektif moderasi beragama. Yang ke 2023 hari ini penguatan peran masyarakat dalam moderasi beragama. 2024 tahun depan itu sudah masuk peneguhan dan apresiasi negara dan bangsa perspektif moderasi beragama. Nah, hari ini kita fokus di 2023 biar kita bisa maksimalkan gitu. Masih ada separuh ya, masih 6 bulan lah ya di 2023. Yang pertama adalah penguatan pelibatan pemangku kepentingan dengan fasilitasi program masyarakat untuk implementasi moderasi beragama dan peningkatan fasilitasi program masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, kembali lagi moderasi beragama itu penting terutama di dunia dan Bapak Ibu. Saya lanjut karena ini nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Nah, ini peta jalannya Bapak Ibu. Dari 2021 pengembangan infrastruktur penguatan perspektif moderasi beragama. Ya. 2022 penguatan perspektif dan kapasitas penyelenggaraan negara dan lembaga keagamaan dalam pengarus tamaan perspektif moderasi beragama. Baru yang di 2023 pengarus tamaan perspektif moderasi beragama dalam kehidupan keberagaman Indonesia di semua lini ya. Bagaimana implementasi penguatan moderasi beragama oleh penyelenggara negara, peningkatan pelibatan tokoh publik dan organisasi berpengaruh dalam penguatan moderasi beragama dan kebijakan afirmasi penguatan moderasi beragama. Ini menjadi penting Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang hari ini menjadi fasilitator provinsi dan fasilitator daerah yang amat sangat diharapkan itu mampu membantu Kementerian Agama untuk menyampaikan dan untuk meneruskan kaitannya moderasi beragama secara maksimal. Ini ada yang kami lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini saya nggak kelihatan ini di layar saya.
arah kebijakan dan strategi peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Kebijakannya seperti apa? Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititik beratkan pada penguatan moderasi beragama, Bapak Ibu. Ya. Dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antar umat beragama. Nah, strateginya apa? Ini yang menjadi titik tumpu bersama adalah yang berwarna kuning. Yang 1, 2, 3 bukan berarti tidak perlu, semuanya perlu. Ya. Yang keempat, saya langsung yang di warna kuning ya. Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti di seluruh jenjang dan jenis pendidikan. Terutama kita semua Bapak Ibu yang ada di madrasah ibtidaiyah. Ya. Jadi jangan sampai karena kita sudah basicnya madrasah ibtidaiyah lupa akan ini gitu. Jadi terutama di materi Bapak Ibu. Muatan moderasi beragama di mata pelajaran itu harus dimunculkan. Ya, itu harus dimunculkan. Yang kelima, peningkatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik lintas agama, daerah, negara. Nah, ini salah satunya ya, mungkin nanti ada contoh sih, nanti di belakang nanti ada contoh sih. Ya. Dan yang keenam, peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Ingat Bapak Ibu, perilaku toleransi dan etika ketika peserta didik itu rata-rata itu melihatnya dari pendidik. Itu seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kadang orang tua pun mungkin kalah gitu. Guru saya loh gini gitu. Nah, ini yang harus menjadi PR ya, menjadi PR kita bersama, terutama ketika masuk di pokja-pokja nantinya Bapak Ibu yang di Fasprof, Bapak Ibu yang di Fasda, tolong benar ya. Jadi bukan berarti ketika masuk di materi modul MI gitu, terus berbicara modul MI terus lupa moderasi beragama, ini jangan juga gitu. Ya, jadi tetap itu harus dimunculkan gitu. Kalau mungkin masih ingat contoh kecil, mungkin masih ingat ya Bapak Ibu di Fasprof dan Fasda ketika materi kaitannya apa itu getsi mungkin gitu. Jadi ketika menyampaikan materi atau di materi-materi tertentu ya kita mengikuti itu gitu. Jadi materi-materi umum itu kembali lagi bukan menjadi serpian, itu adalah satu kesatuan Bapak Ibu. Ya. Yang ketujuh, pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep kebijakan strategi mereview konten literatur moderasi beragama. Ya lagi-lagi memang ini penting ya, karena kaitannya literatur ya, ini tugas kita bersama ya yang di literasi itu, terutama menyampaikan kepada peserta didik kita gitu. Kalau nanti di Pokja Bapak Ibu pastikan menyampaikan gitu, bagaimana menyampaikan langsung ke lapangan ya di Pokjanya masing-masing, langsung ke guru yang bersangkutan gitu. Nah, kami lanjut. Nah, selanjutnya strateginya apa? Selanjutnya adalah peningkatan kapasitas guru agama, penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktek moderasi beragama. Ya kan, ini yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya berhenti di situ gitu. Jadi di sini semuanya mari bersama-sama menyampaikan moderasi beragama ini dalam bentuk tidak hanya materi gitu. Materi juga iya, tapi implementasi secara praktik wajib ya. Nah, sudut pandang kaitannya moderasi beragama. Nah, mungkin nanti bisa jadi di materi selanjutnya ya, nanti akan disampaikan mungkin di bagaimana masuk di modul ajar atau yang lainnya kaitannya keberagamaan. Kalau kami Bapak Ibu, saya mencontohkan kebetulan kami ada di kampus. Kalau di kampus kaitannya membuat rencana program semester atau RPS itu wajib ada sudut pandang moderasi beragama. Jadi dicek itu di mana sih materi yang di dalamnya itu menyampaikan moderasi beragama. Nah, itu harus muncul gitu. Nah, terutama yang kaitannya keislaman gitu. Nah, itu nanti
kita bisa menyampaikan kepada siswa atau kepada peserta didik gimana sih kaitannya moderasi beragama. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, moderasi beragama itu bukan serpian, dan saya mohon kepada Bapak Ibu ini menyampaikan nantinya ke pokja-pokja gitu ya. Jadi bagaimana moderasi beragama mampu diimplementasikan bahkan sampai di praktek gitu. Bagaimana sih prakteknya kaitannya moderasi beragama gitu. Jangan-jangan kita selalu bilang moderasi beragama, kita tidak moderat juga gitu. Nah ini kan ya bahaya juga gitu. Ya. Kami lanjutkan. Nah, brainstorming dulu. Mengapa sikap moderasi dalam beragama sangat penting? Mungkin ada yang boleh menjawab Bapak Ibu. Mengapa sih sikap moderasi dalam beragama itu sangat penting? Bolehlah, 1, 2 lah. Monggo. Ada Pak, saya mau menjawab. Ya. Gimana Bu? Ya. Harti Hali dari Pasda MI dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Oh ya, Sulawesi Tengah Bu ya. Ya, gimana Bu? Kenapa sih sikap moderasi dalam beragama sangat penting gitu Bu? Menurut pendapat saya, mengapa sikap moderasi sangat penting? Karena di kita semua di Indonesia kita kenal bahwa agama ada beragam suku, beragam budaya, beragam cara pandang orang juga. Jadi memang itu harus moderasi selalu ditanamkan terlebih dahulu di sekolah awal, maksudnya di MI di kelas 1, 2 dan 3 itu perlu ditanamkan itu karena pikiran siswa peserta didik itu kan ditanamkan dari awal yang baik, pasti mereka akan terbawa-bawa sampai di SMA. Itu Pak, terima kasih. Siap, ya Bu, sangat luar biasa. Saya menuju ke ini Bu Hamidah habis dari Sulawesi biar ke Aceh dulu, biar kita se-Indonesia gitu ya. Baik. Ya, moga Bu Hamidah. Baik Pak, terima kasih Bapak. Suara kami dari Aceh Tenggara bisa didengar di ruang sangat jelas Bu. Sangat jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua kepada Bapak instruktur kami dari Pasda Literasi Aceh Tenggara Pak. Sedikit memberikan argumentasi mengapa sikap moderasi beragama sangat penting. Alasannya yang pertama, ASN Kementerian Agama itu merupakan garda terdepan sesuai dengan RPJM yang dicanangkan pemerintah, karena ASN itu khususnya kita guru sebagai garda terdepan dalam implementasi moderasi beragama di tengah kemajemukan bangsa kita, bermacam agama, suku, bahasa, untuk mengatasi bila terjadinya sikap radikalisme, konflik yang terjadi, ada benturan yang selama ini. Jadi sebuah solusi saya kira moderasi beragama itu pentingnya perlu diimplementasikan Bapak. Demikian menurut saya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal satu dari Ibu Ali Rahma. Ya mungkin 3 dulu ya. Nanti ada yang selanjutnya ya. Monggo Bu Ali Rahma. Baik, terima kasih Pak. Saya dari Ciamis, Jawa Barat. Ya. Pasda Literasi, mengapa moderasi beragama sangat penting? Saya memandang dari aspek di madrasah, khususnya madrasah ibtidaiyah ya Pak ya. Mengapa tadi kan Bapak pentingnya moderasi beragama ketika dalam pembelajaran ya, mata pelajaran diintegrasikan dengan mata pelajaran dan lain sebagainya. Saya memandang dari pandangan itu. Mengapa moderasi beragama sangat penting diimplementasikan di madrasah. Ketika diimplementasikan di madrasah, otomatis guru-guru madrasah itu sudah moderat dalam beragama. Mengapa penting? Karena madrasah merupakan generasi atau cikal bakal calon penerus bangsa. Sehingga madrasah, anak-anak di madrasah harus melahirkan generasi-generasi yang berpaham moderat, mencintai tanah air, dan terus berupaya mengedepankan toleransi di tengah pluralisme bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia
terdiri dari berbagai agama, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan moderasi beragama, maka akan melahirkan pribadi-pribadi ataupun anak-anak yang mampu bersikap toleran, ya kan, tasamuh, tawazun, dia juga bisa bersikap tawasud, sehingga bergaul di mana saja, dengan siapa saja, dengan orang yang seperti apa saja, anak bisa bersosialisasi dengan mereka tanpa tanda kutip condong kanan, condong kiri, memihak kanan, memihak kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa. Mohon izin Bapak Ibu ya, karena ini banyak yang tidak bisa masuk. Saya mohon izin 5 menit untuk share materi ini biar nanti bisa di live di YouTube ya Bapak Ibu ya. Mohon izin sebentar ya. Bentar. Mohon izin ngopi sebentar Bapak. Ngantuk. Siap, santai Bapak, lanjut. Siapin sendiri Pak. Snack dulu ya. Kopi break. Ya, pukul 10:30. Salat Jumat. Tadi ya Bapak Ibu ya, ini sudah proses sambil coffee break lah Bapak Ibu ya, tapi ya buat sendiri gitu. Bedanya sama di hotel dengan di rumah kan itu.
Ya Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kok gantian ini ya. Tadi sudah banyak dijawab ya sama teman-teman yang sangat luar biasa ya, kaitannya mengapa sih sikap moderasi beragama itu sangat penting gitu. Nah ini ada banyak di kolom chat ya, luar biasa pokoknya ini. Sikap moderasi dalam beragama sangat penting karena moderasi beragama mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Wis luar biasa. Saya pikir Bapak Ibu sudah sangat masyhur ya, saya yakin dengan bahasa moderasi beragama ya. Kami akan lanjutkan dulu. Nanti ada brainstorming selanjutnya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ini sebenarnya pemberdayaan moderasi beragama, pemberdayaan ekonomi umat ketika ke atas, pelayanan, literasi keagamaan ya, kerukunan umat beragama. Nah, di sini praktik dan cara. Ini ada contoh ya semuanya, bisa dicek yang di samping ya. Contoh di atas ini, praktik dan cara pandang. Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru, dan tenaga kependidikan dan rekrutmen guru. Kembali seperti yang di awal Bapak Ibu. Praktik dan cara pandang ketika berbicara tentang moderasi beragama. Nah, kenapa perspektif jalan tengah wasatiyah gitu loh. Nah, kita fokus ya Bapak Ibu di warna yang kuning itu karena ini menjadi garapan kita bersama, terutama ketika nanti masuk di ini ya Bapak, ketika masuk di ada yang ini nih. Ketika masuk di Pokja ya Bapak Ibu ya. Bagaimana penguatan sistem pendidikan, perspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum. Kurikulum kalau bisa ya bagaimana kurikulum itu yang aware, yang mampu atau yang masuk di dalamnya kaitannya moderasi beragama. Setelah itu ketika kurikulumnya sudah mempunyai best practice-nya atau sudah jelas kaitannya moderasi beragama di dalamnya masuk, baru masuk ke materi. Setelah materi masuk, bagaimana proses pembelajaran ini ya, bagaimana guru-gurunya otomatis Bapak Ibu ya. Jadi kami sangat berharap kepada fasilitator provinsi dan fasilitator daerah secara maksimal menyampaikan ini ya. Oke, memang kita literasi madrasah ibtidaiyah bukan berarti hanya fokus di literasi. Bagaimana literasi itu juga mampu menunjang ya tadi ya, mampu mencapai goal yang disampaikan yang sudah tertera di Kementerian Agama. Nah, melalui apa di dunia pendidikan? Ya melalui ini, pengembangan kurikulum, materi, proses pengajaran gitu ya. Kalau sekarang IKN ya melalui itu Bapak Ibu. Ya. Kami lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ada eksternal, ada internal Bapak. Ya, kalau eksternal lintas sektor, Kemendikbud, TNI, BPNP ya, Kemendagri gitu. Yang internal masuk ketika berbicara moderasi beragama, moderasi beragama yang materi moderasi beragama, bimbingan perkawinan, bimbingan moderasi tokoh agama, sertifikasi penceramah. Nah, kita fokus di pendidikan, regulasi, pengaruh utamaan moderasi beragama, mulai kurikulum, instruktur nasional, komunitas, sinergi, diseminasi di PTK, wawasan kebangsaan dan moderasi bagi pendidik dan peserta didik, nah, sampai rumah moderasi, bina kawasan 3T, peningkatan literasi moderasi melalui pendidikan. Kembali lagi Bapak Ibu, ya, nah, yang diharapkan materi moderasi beragama, pemahaman moderasi beragama hari ini itu menjadi sudut pandang tengah, ya. Jadi tidak terlalu ekstrem kiri, tidak terlalu ekstrem kanan tadi katanya peserta tadi ya. Nah, saya next. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika masuk di situ, oke, itu sudah bagus ya. Tantangannya apa? Ya ini tantangannya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Tantangannya apa?
berkembangnya cara pandang, sikap dan taktik beragama yang berlebihan, ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Wais, titik kafir ini, wais, bahaya ini, ya. Nah, sudut pandang yang seperti ini yang menjadi PR kita bersama, tantangan kita bersama gitu. Nah, makanya saya selalu sampaikan ketika kita menjadi seorang pendidik, tidak hanya kita selesai hanya di bangku sekolah, enggak. Berangku di dalam pembelajaran, enggak. Pendidikan itu lintas ya. Nah, kalau pembelajaran mungkin ada di dalam kelas, di ruang kelas gitu aja, dan itu terbatas oleh ruang dan waktu gitu. Kalau pendidikan berlanjut, Bapak Ibu, ya. Yang kedua apa? Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagaman. Tantangannya apa? Berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Nah, apalagi setelah ini masuk di tahun-tahun politik. Sudut pandang kita sebagai seorang pendidik, ya, harus mampu menyampaikan, ya. Nah, ini yang penting. Nah, kalau sudah masuk klaim kebenaran, ini kan sudah ini ya, Bapak Ibu ya, luar biasa gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau tidak sepandangan dengan saya ya kafir gitu. Nah, itu kan bahaya itu. Ya, jadi itu yang tidak boleh gitu loh. Bagaimana tafsir jangan terlalu tekstualis juga gitu ya. Nah, sudah dijelaskan lah kalau kaitannya itu, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham lah ya kaitannya itu. Cuman kita mempunyai PR bersama untuk mempraktikkan cara pandang itu yang sudah kita baca literatur itu, mempraktikkan agar apa? Agar siswa-siswi kita di madrasah terutama itu mampu dan mempunyai sudut pandang yang moderat. Nah, yang merawat keindonesiaan sudah pasti kita mempunyai kewajiban untuk merawat negara kita gitu. Tapi tantangannya apa? Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini juga ya. Ya, kalau materi ini kalau saya kebetulan di Surabaya, kalau bahasanya anak Surabaya gak bahaya ini. Terlalu cinta agama, terus kemudian lupa dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kembali lagi, ya, itu menjadi tantangan kita bersama. Seharusnya apa? Berkembangnya semangat beragama ya selaras dengan kecintaan kita kepada bangsa dengan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Arahnya moderasi beragama itu seperti itu, Bapak Ibu. Ya, nah makanya di sini kalau di atas itu benar, saya tertutup. Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Nah, ini Bapak Ibu ketika berbicara moderasi yang penting, ya. Sehingga ketika sudut pandang kita sudah punya komitmen seperti ini, ya, semangat beragamanya oke, komitmen berbangsanya oke, timbulnya toleran dan harmonis, ya. Ramai ya, bentar. Toleran dan harmonis, damai, Bapak Ibu. Ya, moderasi beragama menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia maju. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya yang menjadi keharusan kita bersama gitu. Bentar, saya bantu, ada yang tanya link YouTube. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi pada intinya ketika yang moderat dengan tantangan pertama, tantangan kedua, tantangan ketiga, ini menjadi PR kita bersama. Ya. Nah, tapi moderasi beragama ya tadi yang disampaikan, komitmen bersama. Sehingga apa? Muncullah toleransi, harmonis dan damai. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia maju.
Jadi saya mengutip beberapa ulama gitu ya Bapak Ibu. Nah, gimana kita mau ibadah itu enak ketika kita sendiri masih perang dan yang lainnya. Seperti di Timur Tengah mau sholat enak di mana gitu. Ya yang sekarang lagi konflik gitu. Nah, jangan sampai gitu. Hanya mengatasnamakan agama, kita justru melupakan bingkai persatuan yang ada di negara kita gitu. Makanya tadi bila di tantangan ketiga harusnya gimana? Semangat beragama itu selaras dengan bagaimana kecintaan kita dalam berbangsa dan bernegara gitu loh. Dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Bapak Ibu. Itulah bagaimana kita mengimplementasikan. Kalau kita di Madrasah Ibtidaiyah, ya bagaimana materi-materi kaitannya Madrasah Ibtidaiyah. Kalau nantinya Bapak Ibu di Pokja, ya di Pokja dan yang lainnya, itu mampu menyampaikan, ya. Nanti kita bantu jawab ya. Kalau ada pertanyaan kita save ya. Ini ada yang izin persiapan salat Jumat, monggo. Nah memang saya yakin yang di Wit sama Wita sudah salat Jumat, monggo boleh salat Jumat Bapak Ibu, kan ini sudah kami save di YouTube juga, sudah live di YouTube, nanti bisa diputar ulang gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang memang mau sholat Jumat monggo bisa untuk ini bergeser untuk sholat Jumat Bapak Ibu ya. Kami lanjutkan ya. Ini contoh Bapak Ibu, yang contoh gambar gitu Bapak Ibu, indah gitu. Ketika moderasi beragama itu kan indah gitu, tanpa menyalahkan gitu, kita berbaur, kita membangun Indonesia indah ya. Jadi pada intinya seperti ini yang menjadi keinginan ya, di mengapa kok materi atau kajian kaitannya moderasi beragama luar biasa gitu ya, luar biasa urgent. Tadi sudah dijawab, itu salah satu tadi Ibu yang dari Sulawesi kalau nggak salah tadi, atau yang dari Aceh itu, karena ya Indonesia itu tidak hanya satu agama gitu, banyak agama gitu. Nah, bagaimana cara pandang yang moderat? Ini yang harus bisa kita sampaikan ke peserta didik kita gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya kalau itu ada apa ya yang memang menjadi PR ya, menjadi PR kita bersama ya, jangan sampai lah ya nanti hanya belajar 1-2 kali terus kemudian masuk ke orang-orang yang terlalu ekstrim ya. Ekstrim langsung menyalahkan. Nah, ini PR kita. Bagaimana di Madrasah Ibtidaiyah ini benar-benar ya, kita yang di Madrasah Ibtidaiyah itu benar-benar, karena ini pondasinya Bapak Ibu. Jangan semuanya orang-orang hebat gitu ya. Nah, kalau kami saja masih belajar, kalau jangan yang di Fasda, Fasprof orang-orang hebat. Apalagi yang sudah bersentuhan langsung kepada siswa-siswi, itu orang-orang hebat yang di Madrasah Ibtidaiyah itu ya. Jadi kami sangat berharap itu yang disampaikan. Nah, inilah karakter Indonesia ya. Satu sisi ya, religiusitasnya oke, pluralitasnya juga oke. Bagaimana ya, jalan tengah seimbang ya. Jadi bukan langsung ini salah, jangan juga seperti itu gitu. Coba kalau seperti itu kita langsung menjudge orang salah, nanti timbulnya permusuhan Bapak Ibu. Kalau permusuhan bisa saja nanti di negara kita itu perang nanti antar sesama rakyat Indonesia gitu loh. Lah ibadah kita kan nggak nyaman akhirnya gitu. Nah, makanya penting terutama pada generasi selanjutnya. Makanya saya pikir Kementerian Agama sudah luar biasa dengan mematenkan ya, sampai punya peta jalan kaitannya moderasi beragama. Lagi-lagi Bapak Ibu, tidak sekedar materi, bagaimana moderasi beragama mampu diimplementasikan di dalam dunia pendidikan, mulai dari kurikulum, pengembangan kurikulumnya, mulai kemudian di pembelajarannya ya, gurunya. Nah, ini PR kita bersama. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya pikir seperti inilah sudah paham lah ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini banyak lah ya. Nah, tadi kan saya tanya mengapa penting kita. Ya kenapa? Karena cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara
mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Ya, selalu kami katakan tidak ada lah ya negara itu yang tidak ada agama itu yang ini yang mengajari untuk ekstremis, nggak ada. Ya pasti ya pasti penuh dengan kebaikan gitu ya. Bagaimana ya moderasi beragama? Makanya di sini moderasi beragama jelas di atas. Moderasi beragama bukanlah upaya memodernisasi agama gitu loh. Jadi bukan bahasa moderasi beragama itu memoderasikan agama, bukan itu loh, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Kalau agama ya nggak perlu dimoderasi Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah ini ya, salah pemahaman gitu loh ya. Jadi moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasi gitu loh. Apa yang dimoderasi? Pemahaman Bapak Ibu dan pengalaman, sehingga praktiknya itu moderat gitu. Ya, kalau agama ya, semuanya sudah moderat itu ya, bukan justru malah memoderasi agama. Jadi bahasa moderasi beragama jangan di dalam tanda kutip jangan diartikan itu sebagai memoderasi agama, bukan Bapak Ibu. Tapi bahasa moderasi beragama adalah memoderasikan pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini lanjut. Nah, sebenarnya ini selanjutnya. Nice. Batasan ekstrim di sini cara pandang ya dan praktik keagamaan atas nama agama mencederai nilai luhur kemanusiaan, bertentangan kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara. Indikatornya apa? Indikator moderasi beragama jelas Bapak Ibu. Ini ada 4 ini ya. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip kebangsaan yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan regulasi di bawahnya. Yang kedua, toleransi, menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Ya, toleran. Yang ketiga apa indikatornya ketika sudah bermoderasi beragama itu sudah sudah masuk pada diri seseorang itu ya anti kekerasan. Ya, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik, verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Karena kepentingan pribadi ya apalagi gitulah. Terus memakai kekerasan dan yang perlu Bapak Ibu ini yang juga sangat amat ya kita karena orang literasi. Jadi bagaimana literasi digital kita ini harus benar-benar dijaga ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita tidak memukul kekerasannya, tidak, iya. Tapi di satu sisi secara verbal Bapak Ibu. Entah itu buat konten-konten di TikTok atau di mana. Lah ini juga kita harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana literasinya harus benar-benar kita selalu belajar gitu Bapak Ibu ya. Meskipun kami juga di instruktur bukan berarti paling hebat, enggak, sama saja. Kita juga masih belajar kaitannya itu. Nah, jadi saling mengingatkan itu penting. Lah yang keempat, menghargai tradisi Bapak Ibu. Ya, inkulturasi tradisi itu luar biasa, inkulturasi budaya luar biasa. Ramah dan penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Itu titik tumpunya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti wah seluruh tradisi itu benar, enggak juga gitu loh. Tapi itu kan ada titik tumpunya bagaimana menghargai tradisi, ramah dan penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamannya. Nah, ada tandanya juga bukan berhenti sampai di situ loh Bapak Ibu, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Iya, monggo
Bapak, terutama bapak-bapak ya, kalau mungkin ada yang ibu yang ikut salat Jumat di daerah lain, monggo yang bapak-bapak yang punya kewajiban salat Jumat, monggo kami izinkan untuk salat Jumat ya. Nah, kami lanjut. Nah, ini saya pengen inilah jawaban dari 3 lagi, tapi yang selain dari tadi lah ya. Kalau tadi kan sudah yang 3 orang yang pertama tadi ibu-ibu. Nah, saya pengen ini boleh raise hand ya. Bapak Ibu boleh raise hand lah ya. Nah, ini apa? Mengapa ada orang yang melakukan tindakan ekstrim dengan mengatasnamakan agama? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Ya. Ada yang mau menjawab? Bu Heni. Monggo Bu Heni. Mengapa kira-kira Bu Heni? Ini sehat Bu Heni ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sekali nggak ada pembenahan di sekolah, mohon maaf telat gabung. Iya Bu. Siap. Mohon maaf Pak, udah sehat semua, semangat. Menurut pendapat saya, mengapa sih ada orang yang melakukan tindakan ekstrim dengan mengatasnamakan agama? Yang pertama adalah adanya doktrin di awal Pak, mindset yang ditanamkan dari sejak bukan hanya kecil ya, dari dia mengikuti aliran ataukah orang tua atau orang di sekitar, organisasi yang dia ikuti, itu adanya penanaman mindset atau apa namanya istilahnya pemahaman mendasar yang kadang membuat orang itu mengatasnamakan agama. Yang penting apa yang tertanam di dalam dirinya itu yang sudah tertanam itu bisa dijuangkan. Perkara ada untuk atas agama apa tidak ada peduli dia, tapi untuk mengelabui orang lain itu bisa saja mengatasnamakan agama untuk mencari aman sekarang Pak, orang-orang yang seperti ini. Kedua, mengapa sih orang melakukan tindakan ekstrem itu? Kedua, karena seperti yang tadi, kalau sudah terlanjur dia berakar di dalam dirinya itu, menganggap dirinya paling hebat, paling benar dan sebagainya, cenderung orang bersifat egois, sulit menerima masukan dari orang lain. Dan kalau orang seperti itu biasanya dia dia tidak pantang menyerah, dalam artian karena terlalu didoktrin dari awal sehingga tidak peduli. Dia karena menganggap dirinya benar, dia selalu mengatasnamakan agama menurut alirannya dia, kepercayaannya dia. Saya kira seperti itu. Ya, intinya seperti itu Pak. Siap Bu. Terima kasih. Itu saja saya kira. Iya Bu. Terima kasih. Ya. Saya lanjut ya ke Gak ada suaranya. Oh iya Pak Susanto ya. Pak Susanto tadi sudah perempuan semuanya ya, ibu-ibu semuanya ganti sebentar ya ibu-ibu ya, karena kita biar ada yang laki-laki gitu ya. Mumpung belum sholat Jumat kayaknya beliau ini. Ini mengapa kira-kira Pak Susanto ada orang yang melakukan tindakan ekstrim dengan mengatasnamakan agama? Gimana Pak Susanto? Sebenarnya pelaku kegiatan ekstrim itu sendiri tahu bahwa kegiatannya itu memang menyimpang. Hanya saja mereka ini kebanyakan ingin tutup atau ingin perlindungan secara tidak langsung dengan mengatasnamakan agamanya. Jadi seakan-akan sebenarnya mereka itu sudah tahu tindakan saya seperti ini sebenarnya dilarang oleh hukum yang ada di negara ini. Nah, agar mereka itu cari selamat, sebagian seperti itu. Ada juga yang seperti Bu Heni tadi, ya, seperti Bu Heni tadi itu oke. Bahkan di sebagian penelitian yang saya lakukan ya, memang kebanyakan dari mereka ini sebenarnya sudah tahu bahwa mereka itu apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan itu sebenarnya menyimpang. Hanya mereka itu ingin agar ketika menyimpang ini loh tidak terkontras langsung dengan massa, sehingga sedikit banyak dia minta perlindungan lah. Walaupun bagi kita orang-orang yang di luar mereka, yang jelas perlindungan ini bukan perlindungan, malah akan merendahkan martabat agama yang mereka punya. Seharusnya kan seperti itu. Mungkin demikian Pak Arif. Ya, Pak Susanto, mantap. Saya inilah. Ini Bu Umi Salama dulu, Bu Umi Salama dari Jombang ini Bu. Fasda ini Bu ya? Atau Fasprof Bu?
Bu Umi Salam. Fasda. Oh ya, Fasda ya. Tadi sudah 2 dari Fasprof, biar ada yang dari Fasda. Monggo Bu. Terima kasih Pak Arif. Ini sebenarnya ya jawabannya itu hampir sama dengan diberikan oleh Bu Heni tadi dan Pak Susanto ya. Memang kalau di suatu agama itu kan kadang-kadang doktrinnya yang terlalu kuat atau doktrin yang mengatasnamakan agama itu kayak ini loh harus seperti ini di agama kita, harus seperti ini untuk masuk surga, harus membuat seperti ini, berbuat kayak gini. Nah itu seperti itu juga. Kadang-kadang memang pemahaman yang sempit dari mereka karena tidak mau menghormati yang lain. Dianggapnya mereka kan paling benar sendiri. Saya paling benar, yang lainnya itu salah semua atau bahkan mengkafirkan yang lain yaitu. Dan yang keduanya itu mencari pembenaran diri yang Pak Zam tadi ya, bersama juga ya mencari pembenaran diri dan perlindungan dengan mengatasnamakan agama tadi itu. Nah, karena dia merasa kayak paling benar di ini loh, yang saya lakukan ini paling benar menurut kami. Nah, seperti itu untuk mereka yang di agamanya kayak tindakannya itu paling benar sendiri dan karena menyalahkan orang lain itu. Terima kasih Pak, itu aja yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih. Sudah cukup luar biasa ini beberapa jawaban ini. Ada yang terakhir ini. Ya. Pak Hidayatul Salihin ini dari Fasda ini, biar ada 2 Fasda, 2 Fasloh. Gimana Pak? Mengapa sih ada orang yang masih saja melakukan tindakan ekstrim terus dan lagi-lagi mengatasnamakan agama gitu? Gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengapa ada orang yang melakukan tindakan ekstrim dengan mengatasnamakan agama? Saya kira itu sederhana, hanya mereka itu salah dalam memaknai agama yang dianutnya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban singkat ya, singkat padat jelas. Karena pemahaman yang salah gitu ya terkadang. Nah, kami lanjut Bapak Ibu. Mengapa sih? Sebenarnya ada jawabannya di materi selanjutnya di sini. Kenapa? Sebenarnya di sini Bapak Ibu, ketika berbicara pendidikan, kita fokus yang warna kuning saja ya. Karena ini berbicara ekosistem penguatan moderasi beragama, itu banyak segmen ya Bapak Ibu ya. Cuman kita menjadi tugas yang hari ini menjadi tugas kita bersama itu adalah ketika masuk di dunia pendidikan. Ya. Nah, ketika tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan karena sudut pandang yang salah, terus kemudian karena memang pemahamannya yang kurang dan yang lainnya, adalah tugas kita sebagai seorang pendidik harus menyampaikan itu Bapak Ibu. Ya. Melalui apa? Ya penanaman nilai-nilai agama, pendidikan formal dan non formal, pendidikan masyarakat informal, pendidikan, pengelolaan pendidikan dan bahan ajar. Nah, ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Ya. Ketika berbicara, mohon maaf selalu kami sampaikan, kalau sekarang IKM berbicara tentang modul ajar, bagaimana membuat modul ajar itu yang pro dengan moderasi beragama, di dalamnya ada moderasi beragama gitu. Ya. Jadi bukan hanya sebatas menyampaikan materi, selesai, bukan itu Bapak Ibu ya. Terutama kita yang ada di literasi madrasah ibtidaiyah, bagaimana literasi peserta-peserta didik kita itu memang benar-benar bagus gitu. Tidak keluar dari cara pandang beragama yang salah. Itu. Jadi jawaban Pak Hidayatus itu keren ya. Sedikit saja karena memang salah mereka. Salah pemahaman maksudnya. Itu. Nah, mungkin banyak ya praktek-praktek seperti itu, terutama ya kadang awal dia nggak pernah berkerudung dan yang lainnya tiba-tiba bercadar dan yang lainnya. Nah, itu kan banyak itu ya fakta-fakta seperti itu. Ya pendidikannya padahal ada selalu di dalam artian tanda kutip ya bercadar yang itu, karena bercadar juga ada yang bagus juga. Jadi yang bercadar yang mereka menganut pemikiran ekstrim gitu Bapak Ibu ya. Seperti yang terjadi di ini nih, di mana di Surabaya kapan hari itu pengeboman itu kan ya muslim ya, terus sampai orang suami anak-anaknya ikut semua pengeboman itulah. Cara pandang yang seperti itu sebenarnya Bapak Ibu ya, yang kita janganlah. Terus yang kapan hari itu yang berita itu yang ada apa ya, yang bercadar di daerah Jakarta itu yang menembaki markas Polda atau Polres itu di Jakarta itulah. Jadi seperti itu maksud saya. Ya, itu yang menjadi PR kita bersama gitu. Nah, bagaimana kita di awal di madrasah ibtidaiyah itu mampu menyampaikan bagaimana moderasi beragama itu.
ya, sudut pandangnya seperti apa. Nah, 7 kelompok strategis. Ya, dunia pendidikan, penanaman nilai-nilai moderasi beragama dan pengelolaan institusi pendidikan secara non-diskriminatif. Otomatis lah Bapak Ibu kalau yang ini ya, non-diskriminatif, jangan diskriminatif ketika berbicara tentang pendidikan ya. Jadi kembali lagi, moderasi beragama itu tidak memoderasikan agama, tapi memoderasikan sudut pandangnya ya dan praktiknya. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama. Nah, ini indikator kinerja, saya pikir ini bisa itu ya nanti kami share ya. Pemerintah memperkuat moderasi beragama sebagai modul sosial pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi. Meskipun terdapat institusi negara yang menjadi leading sektor pengejawantahan moderasi beragama dan tugas semua pemangku kepentingan. Ya, leading sektornya di Kementerian Agama, tapi semuanya ya ini cita-cita kita bersama bagaimana berbangsa yang ya rahmatan lil alamin lah Bapak Ibu ya. Jadi berbangsa yang ya yang tanpa kekerasan ya. Itu yang penting. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Nah, indikator moderasi beragama. Jadi ketika berbicara indikatornya ya, kalau saya yakin kalau Bapak Ibu kalau dulu yang itu kan apa indikatornya ketika berbicara moderasi beragama? Yang pertama komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, yang keempat menghargai tradisi di ruang publik, ya. Sehingga apa? Sehingga moderasi beragama sebagai modal sosial membangun dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi. Jadi beragama yang santai, kita yang kebetulan Islam ya, yang kita yang Islam juga sholat santai, beribadah dengan santai, tidak ada peperangan, tidak ada ini kan yang kita carikan itu Bapak Ibu. Ya bagaimana kita bisa sholat nyaman kalau seumpama negara kita lagi seumpama ya naudzubillah min dzalik lah ya, seumpama perang atas nama agama itu kan juga enggak inilah jangan sampai ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi kembali lagi indikator moderasi beragama, bagaimana komitmen kita terhadap bangsa, toleran dan menghindari atau anti kekerasan dan menghargai tradisi. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ini tujuannya apa? Tujuan Grand Design Layanan Publik Perspektif Moderasi Beragama. Yang pertama, sebagai pedoman perencanaan dan implementasi pelayanan publik Kementerian Agama. Karena bagaimanapun juga Kementerian Agama itu tidak hanya satu agama Bapak Ibu. Ya. Leading sektornya kan tidak hanya satu agama. Kita punya beberapa agama di Indonesia gitu. Nah, selanjutnya menjamin sebagai jaminan penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam pelayanan publik Kementerian Agama. Yang ketiga sebagai pemenuhan dan mandatori rencana pembangunan jangka panjang, RPJP, RPJMN, Densta dan peta jalan sebagai instrumen evaluasi. Kira ini bisa dicek. Nah, ini kaitannya tadi 4 pilar tadi Bapak Ibu. Ya, 4 pilar yang kami sampaikan di awal tadi. Apa sih indikatornya? Indikatornya ada 4, pilarnya ada 4. Kalau kita bicara rumah lah ya. Rumah tanpa pilar itu gimana bisa jadi rumah gitu. Nah, ini ada 4 pilar gitu loh. Nah, bagaimana komitmen kebangsaan? Hasilnya apa sebenarnya yang diharapkan oleh Kementerian Agama Bapak Ibu? Bagaimana terciptanya pelayanan yang sesuai dengan konstitusi? Toleran. Yang diharapkan apa? Terwujudnya pelayanan yang tidak diskriminatif. Meskipun dalam tanda kutip ya, meskipun dalam tanda kutip seumpama Bapak Ibu mayoritas, ada yang minoritas. Nah, itu jangan sampai, tetap kita pakai toleransi beragama. Selanjutnya anti kekerasan, sehingga apa? Terwujudnya budaya solutif dalam pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Yang keempat dan terakhir akomodasi terhadap budaya, ya terciptanya pelayanan yang memiliki ciri khas budaya lokal yang tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Ya, hasil yang diharapkan saya yakin Bapak Ibu pasti paham lah ya dengan ini. Nah, tinggal bagaimana kita menyampaikan itu kepada peserta didik kita nantinya gitu. Nah, ini targetnya pelayanan publik sampai 2022-24 sampai 2044. Nah, ini lanjut, ini moderasi beragama
Nah, sebenarnya ini ada formnya Bapak Ibu, tapi nanti coba kami taruh di ini saja ya Bapak Ibu ya, kami taruh di LMS biar Bapak Ibu nanti bisa mengisi lah ya. Ada form yang Bapak Ibu sebenarnya bisa isi itu ya. Nah, ini pada tahun 2025 pencapaian sasaran di samping ya, meningkatkan bimbingan keagamaan, meningkatkan kualitas pendidikan yang bertumpu pada akses dan mutu berdasarkan dimensi moderasi beragama. Nah, ini sangat inilah Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya ada pernyataan-pernyataan. Ya. Saya lanjut. Nah, ini terkait identifikasi layanan publik. Nah, bagaimana itu? Ini di Kementerian Agama Provinsi Bali ini contohnya. Oke. Nah, ini sekarang lebih fokus lagi Bapak Ibu. Bagaimana sih implementasi di madrasah? Nah, tadi kan kita masih umum lah Bapak Ibu ya. Meskipun saya mengkaitkan dengan pembelajaran dan yang lainnya, bagaimana sih implementasinya di madrasah? Itu ada di KMA 184 terkait implementasi moderasi beragama. Nah, yang pertama, setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama. Ya, ini PR Bapak Ibu yang di Fasda, yang di Fasprof, yang nantinya ke Pokja ya. Bisa jadi ke Pokja kalau dananya sudah turun kan tatap muka Bapak Ibu ya, kan lebih enak ya tatap muka. Nah, bagaimana setiap guru mata pelajaran wajib hukumnya itu menanamkan nilai moderasi beragama. Ya. Yang kedua, penanaman nilai moderasi beragama kepada peserta didik. Nah, bersifat hidden kurikulum dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ingat, tidak hanya bicara tentang kurikulum yang nyata, kurikulum yang ada fikih, akidah, oke itu kurikulum. Tapi di sini di KMA 184 itu sudah jelas. Ketika kita menanamkan nilai moderasi beragama, itu kita juga pakai hidden kurikulum ya, yang bersifat hidden kurikulum kepada peserta didik kita. Nah, yang ketiga adalah implementasi penanaman nilai moderasi beragama kepada peserta didik tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran. Nah, ada yang harus tertuang, ada yang tidak. Tadi saya mencontohkan kalau kebetulan kami di perguruan tinggi itu ada yang memang wajib tertuang, ada yang tidak gitu. Namun guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berpikir moderat dalam beragama serta menyampaikan pesan moral kepada peserta didik. Ya, jangan sampai dalam, mohon maaf ya, mungkin ada dalam satu kelas terus kemudian yang lain dari ormas lain mungkin yang ini minoritas, jangan sampai mereka itu justru malah nanti menjadi pilot project untuk dijadikan bullying lah. Ini tugas kita sebagai guru gitu, jangan sampai gitu. Anak-anak tetap kita tidak boleh diskriminatif tadi, kita menjunjung toleransi ya. Itu yang harus kita sampaikan kepada peserta didik kita. Selanjutnya adalah moderasi beragama tidak menjadi mata pelajaran tersendiri. Iya ya, kalau di MI kan nggak ada ya itu mata pelajaran moderasi beragama ya. Akan tetapi muatan sudah terintegrasi di dalam mata pelajaran yang diajarkan terutama pada rumpun mata pelajaran PAI yang meliputi Quran hadis ya, fikih, akidah atau tasawuf dan SKI. Kalau di jenjang MA dan tafsir mungkin ada yang pelajaran tafsir, fikih, usul fiqh gitu ya, ilmu tafsir kalau di madrasah aliyah. Nah, masuknya dari situ Bapak Ibu. Ya, meskipun dalam tanda kutip tidak ada mata pelajaran yang langsung secara terbuka ya menyampaikan mata pelajaran moderasi beragama, itu tidak ada, sudah include terintegrasi. Selanjutnya adalah muatan moderasi juga disisipkan pada pengajaran bahasa Arab di lingkungan madrasah. Selanjutnya adalah muatan moderasi secara substantif ya, masuk ke dalam sub-bab yang ada di semua mata pelajaran itu baik tersirat maupun tersurat. Nah, ini yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Ya. Jadi muatan moderasi beragama itu bisa jadi tersirat atau bisa jadi tersurat gitu. Nah, terserah ini ya. Yang penting bagaimana substantifnya ya itu tetap masuk kaitannya moderasi beragama, seumpama menjelaskan tentang
apa ya, kalau di madrasah ibtidaiyah itu yang kaitannya tentang bagaimana saling menghargai, toleransi gitu ya. Nah, itu wajib bagaimana meskipun tidak tersirat, tidak tersurat, kita harus sampaikan secara tersirat gitu. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu nanti ya, menyampaikan ke pokja-pokja itu. Nah, strateginya kalau ini Dirjen Pendis ya, menyisipkan insersi muatan ya, terkait spirit dalam kehidupan sehari-hari, mengoptimalkan pendekatan pembelajaran ya, melalui berpikir kritis, bersikap menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan. Nah, metode diskusinya jigsaw, BJBL, BPL dan sebagainya. Nah, ini yang bisa itu Bapak Ibu, yang bisa dipakai gitu. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama. Ini mungkin untuk guru-gurunya, ya. Jadi memang perlu gitu ya Bapak Ibu. Ngangso kinaweruan gitu ya, belajar lagi bahasanya. Oke. Ini sebenarnya paling akhir seperti biasanya kita ini dulu sebagai apa ya, sebagai ketenangan ya untuk kita bersama, dalam artian bagaimana kita harus tetap bersyukur di Indonesia hari ini tetap menjadi negara yang tenang dan tentram meskipun ada 1, 2, 3, 4 ya. Semoga Bapak Ibu yang di Fasda, Fasprof mampu menyampaikan ini kepada pokja-pokja nantinya, sehingga terwujudnya seperti tadi peta jalan yang diinginkan oleh Kementerian Agama itu benar-benar nyata Bapak Ibu. Nah, sebelum itu kita ini dulu lah, kita ini lagu syukur dulu ya. Ayo Pak Santo, nyanyi Pak Santo. Nggak ada suaranya. Mas Arief, lagu syukur nyanyi terus Jumatan ya. Siap. Terus langsung Jumatan. Siap Pak Hanif. Iya Bu Heni. Bisa dikondisikan Pak Hanif, benar ya. Oh, Ibu ya. Bu Yani nih, Bu Yani suka nyanyi Bu Yan. Kabar Bandung. Bu Heni. Jadi kangen semua. Sudah terdengar ya Bapak Ibu ya? Ya. Sudah, dengar Pak. Sama. Dari hatiku hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan, hati kehadiranmu
Monggo Bu Nurin. Terima kasih Bapak Bururin, Ibu. bururin neneng orang kuwi bururin. Semuanya Bururin nggak ada Pak, nggak bisa. dari ya Bapak Suaranya Ibu ya. merdu itu bururin itu loh Bu. Iya, biasanya bulurin ini. Iya, biasanya bururin Pak Arif yang suaranya Tadi- merdu sekali itu. Iya, kayaknya beliau lagi di kelas itu mungkin. Iya, belum bisa masuk itu. Ya. Enggak Jadi ada tadi- absennya ya. Ya, untuk absensi nanti sebenarnya pakai LMS Bu ya. Nah ini untuk di materi umum ya, untuk absensi dan yang lainnya nanti masuk di ini Bapak Ibu, masuk di LMS-nya masing-masing ya. Jadi ini sudah selesai materi hari ini kaitannya moderasi beragama. Saya yakin nanti kalau tanya dan yang lainnya nanti Bapak Ibu kita lanjutkan Lagi di jam berapa ini nanti? LMS. Kembali lagi jam berapa? Kita kesepakatan dulu. Kalau sesuai jadwal itu jam 1. Jam 2. Gimana Bu Nuril? Benar. Ini materi selanjutnya itu Bu Nuril ini. 13.30. Gimana Ya, 13.30 ya? 13.30. Ya, mungkin Iya, kasihan yang Jumatan. ya yang Jumatan nanti kalau jam 13 saya takut nanti kopinya masih panas itu kan nggak enak semua itu minumnya nanti. Jumatan saya jam 2 ya, jam 3. Wit beda sama wit. Iya. Mungkin yang Wit sama Wita mungkin masih ini ya, masih Wit. mungkin bisa jadi sudah selesai gitu. Kalau yang Wit Udah selesai kita pakai Wit Jumatan ya. di Wita. Oh, sudah selesai ya di Wita. Wit, Dan wit nanti udah selesai Jumatan. oh ya, nanti untuk materi selanjutnya ya, materi teknik fasilitasi ya selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, itu materinya nanti kita mulai jam 13.30 Bapak Ibu ya. Yap. Wip, Siapa? Ya. Di Aceh 13.30 baru selesai Jumatan. Berarti di wit itu Selesai Jumatan, Pak. Oh. 14 ya. Ya, 14 lah berarti 14. Daerah masing-masing. Iya. Ya, berarti kita mulai nanti di pukul 14 ya Bapak Ibu ya. Pak. Pukul 14. Jadi Iya, pukul oke. 14 nanti kita mulai biar yang di Aceh juga habis sholat Jumat sudah bisa pulang. Kami mohon kembali lagi Bapak Ibu, tolong yang belum pakai virtual background yang nanti untuk acara selanjutnya mohon untuk dipakai karena ini sebagai kekompakan kita bersama ya. Untuk yang di literasi MI ya. Jadi kami sangat berharap kekompakan bersama Bapak Ibu di Fasprof dan Fasda ini untuk kepentingan dan kesuksesan kita bersama yang nantinya untuk di Kementerian Agama ya terutama. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, mungkin ada salah kata atau yang lainnya mohon kami dimaafkan ya Bapak Ibu. Mungkin bahasa saya mungkin yang dari luar Jawa ada saya pakai bahasa Jawa, mohon maaf kami bukan diskriminatif gitu Bapak Ibu ya. Ada keceplosan gitu Bapak Ibu. Dari Royal Tulip juga bisa bahasa Jawa semua ini luar Jawa ini. Dari Maluku juga, nanti bahasa Maluku. Iya. Saya takutkan diskriminatif nanti gitu Bapak Ibu. Arif nggak sengaja kok. Iya, kami mohon maaf ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lanjut ya, nanti pukul 2 Jam 3 baru ketemu. kita pukul 2 di WIB ya Bapak Ibu ya. Untuk link Zoom-nya mungkin nanti ada ini ya, ada pembaruan link Zoom nanti kami akan share ya. Tetap kami akan share di grup yang di Fasprof. Nanti mohon kepada teman-teman Fasprof melanjutkan lagi kepada Fasda ya untuk kaitannya linknya. Siap.
Siap, Bu. Nanti tolong di itu yang di luar literasi, karena yang literasi banyak yang nggak bisa masuk, kuotanya penuh. Oh, iya Bu, mungkin ini tadi yang lain. Iya benar, soalnya ini tadi Bapak Ibu semuanya karena kaitannya materi umum yang moderasi beragama di beberapa beberapa termasuk di sains dan yang lainnya itu nggak ada masalahnya Bu, nggak ada pematerinya, akhirnya ikut masuk gitu. Ya, jadi seperti di matematika yang itu, iya. Toleransi dan moderasi berapa gitu. Ya, insya Allah nanti kedepannya ya. Ya, siap Bu. Nanti insya Allah sudah untuk kedepannya kita fokus untuk yang di literasi ya. Nanti coba kita inventarisir lah Bu ya. Kita sisir ya. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siap. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin keluar ya. Ini, aduh.